Terima kasih. Oke. Baik. Ya, betul. Yang A dan yang B. Selanjutnya, hukum Newton yang kedua. Jadi, menyatakan bahwa gaya total yang bekerja ketika benda massa M dan percepatan A diperoleh dari persamaan yang ini, yang 4.1 ini. Itu adalah persamaan vektor. Dan untuk gerak dalam 2 dimensi itu pakai yang fx sama yang fy. Sama aja sih, tapi si ax di sini tuh kayak menentuk apa ya, percepatan, arah percepatannya itu kemana. Kalau x berarti kan dia horizontal, kalau y berarti dia vertikal. Udah gitu SI-nya tuh pakai Newton. Newton tuh kilogram meter per second. Ini harusnya ada kuadratnya ya, kilogram meter per second kuadrat. Dan gitu juga ada diagram bebas. Diagram bebas tuh buat menggambarkan benda dan gaya-gaya yang bekerja padanya. Selanjutnya ada hukum Newton 3. Hukum Newton 3 itu tentang gerak, yang sering juga disebut hukum aksi-reaksi. Itu menyatakan kalau tiap kali suatu benda memberikan gaya pada benda kedua, maka benda kedua memberikan gaya yang berlawanan arah dengan besar yang sama pada benda pertama. Jadi kayak F1 sama dengan F2. Oke, lanjut ke contoh soal. Yang pertama, ada gambar yang menunjukkan sistem terdiri dari 2 balok yang dihubungkan dengan tali melalui 2 katrol. Tali dan katrol tidak bermassa dan semua gesekan diabaikan. Tentukan percepatan balok bermassa 10 kg dan B tegangan tali. Ini yang pertama kali harus dilakukan tuh harus gambar si diagramnya dulu. Misalkan ini A, ini B. Berarti kan karena di sini ada gravitasi, jadi kan kita asumsiin dia bakal ke bawah. Berarti ini bakal ke kanan. Oh, gambar yang A ya. Ini yang A, dia tuh arahnya bakal ke kanan. Nah, udah gitu juga yang di A itu kan dia ada apa ini namanya? Ada permukaan gitu. Berarti dia juga punya gaya normal. Punya Fn. Dan ini apa ya? Aku sebutnya FAB ya. FAB. Kayak gitu. Di sini juga dia ada tegangan tali. Berarti ini yang A, terus ini yang B. Yang A tuh dia ada ke bawah, ada gaya gravitasi. Kalau sebutnya FG. Ini juga ada ke atas FBA. Yang ke atas tuh ada FBA sama FP. Udah gitu, dia nanya percepatan balok bermassa 10 kg. Berarti ada yang mau coba dulu, punya ide kayak gimana cara ngerjainnya? Oke, kita kerjain bareng-bareng ya. Jadi 30 kg meter per second kuadrat. Kayak gitu, dia juga punya FT, punya FBA. Nah, di sini tuh FBA tuh bakal sama dengan FAB karena dia tuh ada dalam satu tali. Jadi FBA
sama dengan FAB sama dengan, kita nggak tahu ya, berarti jadinya M dikali A. Terus FT-nya juga kan dia yang ditanyain. Udah gitu, di sini dikasih tahu nggak? Tali dan semua gesekan diabaikan. Percepatan balok bermassa 10 kg. Nah ini tuh si A-nya tuh bakal sama dengan A dia turun ke bawah. Karena kita asumsiin dia tuh turun ke bawah, berarti nanti ada apa ya namanya? Anggap fx lah ya. Jadi fx itu bakal sama dengan M dikali A. Dan fx itu adalah sama dengan F. Karena ini arahnya ke atas, jadi Ft dikurangin sama FBA. Maaf, FG. Kayak gitu juga dia bakal dikurangin sama FAB. Maaf, FBA. Nah, si Fx-nya itu kan percepatannya bakal sama dengan FBA. Yaitu kita tahu di sini Fx-nya itu sama dengan M-nya udah tahu. M-nya itu 3 kg. Bakal sama dengan Ft dikurangin, nih ada A-nya ya. Dikurangin Fg itu tadi 30 kg. Meter per second kuadrat dikurangin FB, FB-nya itu 10 kg dikali A-nya sama. Berarti dari sini bisa dapat kita pindahin ya. Berarti bentar. Aku ada salah nih soalnya. Kan Fx tuh arahnya ke bawah ya, berarti ini harusnya jadi ini minus, ini positif. Ini, bentar. Iya ya, karena arahnya tuh kan Fg ke bawah ya, berarti ini positif, terus FBA tuh minus karena dia arahnya ke atas. Maaf ya guys, sudah lama. Ini negatif. Berarti Ft-nya tuh kita pindah posisi, bakal sama dengan 30 kg meter per second kuadrat dikurangin 10 kg A dikurangin lagi 3 kg A. Nah, dari sini Ft-nya tuh bisa dapat 30 kg meter per second kuadrat dikurangin 13 kg A. Nah, udah gitu kita harus nyari si A-nya. Nyari A-nya tuh pakai apa ya? Teman-teman ada yang mau bantuin, maaf banget ini aku lupa caranya. Ketan balok bermassa 10 kg. Kanan ke bawah. Tapi itu untuk FT udah dapet bakal kayak gini.
Ini pointer. Mungkin untuk soal ini aku tampung dulu ya, nanti aku coba lagi. Maaf banget nih. Aduh, maaf banget. Oke, tapi ini udah ada jawabannya. Ini tuh soal kuis. Ini tuh soal kuis tahun lalu. Jadi kalian udah kuis belum? Aku belum, Kak. Fisika belum, Kak. Ya. Oke, ini aku tampung dulu ya, nanti aku coba kerjain. Maaf banget nih, kemarin chaos banget. Nah, pada gambar di bawah terhadap gaya horizontal FAP dengan besar 40 Newton dikenakan pada balok A yang masanya 6 kg. Sehingga balok ini menekan balok B yang bermassa 10 kg. Kedua balok kemudian bergerak pada permukaan licin pada sumbu X. Berapakah kecepatan balok-balok tersebut? Gaya horizontal yang bekerja pada balok B ke A. Berarti ini nyari FBA. Ini FAPP. Konstan dengan besaran 40 Newton. Dikenakan pada A yang masanya ini ada massa 6 kg. Dan balok B yang masanya 10 kg. Bergerak pada permukaan licin. Kan mereka berdua tuh bersentuhan, berarti secara tidak langsung kayak si A yang punya A sama dengan A yang punya B, karena mereka barengan. Yang ditanya FB. Nah ini juga karena dia kontak gitu ya, berarti nanti FAB itu akan sama dengan FBA. Udah gitu, kita gambar dulu gayanya. Di sini ada FAPP 40 Newton, yaitu di sini juga ada ke bawah dia 6 kg, yaitu ke bawah dia ada 10 kg, terus ke atas ada FN ini 10 kg dikali 10 meter per second kuadrat. 60 Newton, 100 Newton. Tapi karena di sini dia nggak ada mu-nya atau yang kasarnya gitu, berarti dia nggak bakal dihitung. Nah, udah gitu. Fx itu bakal sama dengan M dikali A. Ya gitu, kita nyari FAB. Berarti FAB-nya itu kan 40 Newton sama dengan M dikali A. M-nya tuh sama dengan si A ditambah B, berarti 60 kg. Nah, A-nya kita nggak tahu, 40 Newton. Berarti A-nya tuh akan sama dengan Masanya kayaknya 16 deh. oh iya, maaf. enam belas kilogram. Ini A-nya berarti 40 dibagi 16, 2,5. 2,5 meter per second kuadrat. Itu nyari FAB. FAB berarti kan FAB itu kayak gaya kontaknya gitu. Di
AB itu bakal sama dengan kayak 6 kilogram dikali si A-nya. Bentar. FBA. FBA tuh bakal massa si B dikali dengan kecepatannya. Berarti massa B-nya 10 dan si A-nya tuh 2,5 meter per second kuadrat. Berarti FBA-nya tuh bakal 25 Newton. Oke. Kak, boleh tanya Kak? Iya. Yang soalnya kan katanya gaya yang dikerjakan pada benda B oleh benda A itu sama dengan gaya yang dikerjakan pada benda A oleh benda B. Sedangkan untuk cari yang gaya yang dikerjakan pada benda B oleh benda A, yang kita tinjau kan benda B, Kak. Bisa nggak kita tinjau benda A-nya, Kak, untuk cari gaya FAB ini, Kak? Tinjau dari benda A ya. Iya, Kak, tinjau dari benda A. Saya kan sama katanya FAB sama dengan FBA. Coba ya kita gambar dulu. Misalkan ini benda A. Benda A tuh ada apa aja? Berarti kan ini ada F, AB. Yaitu ke sini ada F, APP. Terus ke sini dia ada FN, ke bawah ada FG. Tapi karena FN sama FG-nya setimbang kan jadi 0. Dan itu dia ada percepatan ke kanan kan. Karena di sini ada FAP-nya yaitu adalah 40 Newton. Terus yang FAB-nya kita yang dicarikan. Dari itu percepatannya kita tahu kalau ke kanan tuh berapa? 2,5. Berarti ini 40 dikurangin FAB bakal sama dengan M dikali A. M-nya tuh 6 kg. Ininya 2,5 meter per second kuadrat. Berarti ini Newton. 6 dikali 2,5 tuh 15. Kali 2,5. Ya, 15. Ini 15 Newton ya. Newton. Kayak gitu, ini 40 Newton kurang FAB. Berarti nanti FAB-nya sama dengan 40 kurang 15, 25. 40 kurang 15 sama dengan 25 Newton. Berarti bisa. Kasih, Kak. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya, dapatkah suatu benda mengalami gaya yang disebabkan dirinya sendiri? Ini ada pilihannya sih, tapi ya nggak apa-apa. Jadi enggak ya, suatu benda itu tidak dapat mengalami gaya yang disebabkan oleh dirinya sendiri. Jadi gaya tuh kayak selalu dari dari alam gitu, dari luar. Dia nggak bisa, suatu benda tuh nggak bisa mengalami gaya yang disebabkan oleh dirinya sendiri, ya begitu. Oke, selanjutnya
Ini konsep ya, konsep question. Jadi ini tuh ceritanya ada spacecraft. Spacecraft-nya itu kayak, dia tuh stationary berarti diam. Nah, udah itu ditanya F3-nya apa. Terus ini pertanyaan, ya soalnya tuh ada dua forces. Yang pertama tuh 3.000 Newton dan arahnya dia ke depan. Itu F2-nya juga ada 5.000 Newton, dia arahnya juga ke depan. Yang ada di spacecraft itu. Udah gitu, iya, yang third force, yang F3-nya itu juga ada, tapi dia nggak nunjukin arahnya kemana. Udah gitu, selanjutnya si craft-nya itu moving with a constant velocity, berarti si V-nya tuh konstan, dia nggak ada perubahan. Velocity-nya tuh 850 meter per second. Udah gitu ditanya magnitude of and direction of F3. Oke, pertanyaan pertama, tadi direction F3-nya tuh kemana kira-kira kalau menurut kalian? Ke belakang ya, Kak? Iya, betul, ke belakang. Karena kan dia ngomong kalau misalnya si spacecraft-nya itu stationary. Karena F itu kan sama dengan M dikali A. A itu percepatan. Nah, kalau si V-nya konstan, berarti kan si A-nya bakal sama dengan 0. Panah-panah. A-nya sama dengan 0. Maka si F3-nya itu bakal ke arah ke belakang. Biar nanti F1 ditambah F2 ditambah F3 itu akan sama dengan 0. Nah, si F3-nya itu kan dia arahnya ke belakang. Berarti nanti bakal si F3-nya tuh negatif. Makanya jadi F1 tambah F2 sama dengan min F3. F1 tambah F2 bakal sama dengan F3. Tuh. Oke, selanjutnya ada two forces, ada dua gaya yang act on a moving object that has mass of 27 kg. Jadi ada satu objek yang punya masanya tuh 27 kilo. One force has a magnitude of 12 Newton and point due south. South ke bawah kan. 12 Newton. Yang other force-nya itu punya 12 Newton, points-nya ke west. West, barat berarti kiri. 17 Newton. What is the acceleration of the object? Sama minta si arahnya juga. Jadi dia minta akselerasi, berarti ini karena dia arahnya ke kiri ke bawah kan kita ngambil tengahnya aja ya. Pakai Pythagoras. Jadi akar dari 17 Newton ditambah kuadrat ya ini. Ditambah 12 Newton kuadrat bakal sama dengan resultannya. Nah ini F itu sama dengan akar dari 433 tuh 20,8. 20,8. Nah, ditanya akselerasinya A-nya. Berarti kan F itu sama dengan M dikali A. 20,8 Newton sama dengan massa 27 kg dikali A. Nah, si A-nya bisa dapat dengan cara dibagi 27. 0,77 meter per second kuadrat. 0,77. Terus dia nanya arahnya kemana. Buat nyari arah itu kayak kemarin ya. Ada yang ingat pakai apa?
kayak yang minggu pertama yang vektor-vektor itu. Kayaknya pada lupa ya. Oke, buat nyari arahnya tuh pakai tanda kayak tan theta bakal sama dengan, biasanya pakai Y per X. T tan theta sama dengan 17, tadi Y-nya tuh, Y-nya tuh 12 bagi 17 sama dengan 35. Ini tetanya bakal sama dengan 35 derajat. Di set of pasting ini ya. 0,77 ini. Oke, selanjutnya ada dua pemain ice skating, Paul and Tom. Mereka tuh kayak pegangan tali gitu. Setiap orangnya kayak narik satu sama lain. Dan itu dia ngasih magnitude of Paul acceleration. Si Paul itu punya percepatan 1,25 kali lebih besar dari akselerasi si Tom. Begitu dia nanya rasio dari massa Paul dan juga massa si Tom. Oke, pertama gambarin dulu. Misalkan ini Tom, ini Paul. Dia kayak lagi main ice skating, terus ada tali. Ini ke sini. Nah gitu. Siapa tadi, Paul ya? Si Paul itu AP, dia tuh punya 1,25 kali AT. Nah, ini tuh caranya, karena apa ya, nggak ditunjukin kalau mereka tuh punya gerak sendiri gitu, berarti di sini tuh F-nya sama dengan 0 karena mereka kayak setimbang gitu geraknya. Keadaannya maksudnya, keadaannya itu kayak setimbang, berarti nanti FT ditambah FP sama dengan 0. Nah, ini karena mereka berdua tuh berlawanan arah, berarti kan salah satunya bakal ada yang negatif. Berarti jadinya bisa kayak gini, FT sama dengan min FP, FT sama dengan FP. Kayak gitu, kita tahu di sini AP-nya tuh sama dengan 1,25 AT, berarti ini 1,25 AT, di sini ada AT, ini ada massa Tom, di sini ada massa Paul. Boleh dicoret AT-nya, kemudian dia minta rasio Paul ke rasio Tom, berarti MP per MT. MP per MT sama dengan 1 dibagi 1,25. 0,8 sama dengan 0,8 berarti yang B. Selanjutnya, ada yang mau ditanyain dari sini? Jelas, Kak. Oke, selanjutnya. Ini ada orang berdiri di platform. Begitu, dia mau pulling up on the rope with a force P. Nah, gitu. Orang ini tuh bisa naik gitu karena ada force P ini. Nah, itu total mass dari si orangnya sama si platform itu 94 kg. Kayak gitu, what pulling force should the man apply?
biar jadi si P-nya tuh berapa, biar akselerasinya tuh 1,2 meter per second kuadrat. Kita gambar lagi diagramnya. Di sini ada P, terus dari sini ada gaya gravitasi dari berat si orangnya itu 94 kg dikali gravitasi 10 meter per second kuadrat, berarti jadinya 940 Newton. Terus dia tuh ini bisa narik dirinya sendiri, berarti caranya P itu bakal sama dengan 940 Newton, akselerasi 101, maaf, bentar. P sama dengan M dikali A. M-nya itu masa si orangnya 94 kg dikali A sama si platformnya gitu ya, dikali AA-nya tuh 1,2 ya, 1,2 per second kuadrat. Tapi kan dia kan ada ke bawah, berarti dia juga kayak apa ya, harus bisa ngangkat si beban ini, si beban gaya gravitasinya ini, berarti jadinya harus ditambahin dengan si berat dia 940 Newton. Jadi di sini tinggal dikaliin 94 dikali 1,2 sama dengan 112,8 ditambah 940 Newton. Ini berarti M dikali A, M total dikali A ditambah FG. Ditambah 140, hasilnya 1052,8 Newton. Ini sebenarnya kalau dijabarin bisa gini sih, misalnya kita bikin diagram gitu. Ke atas tuh kan ada P, dan itu kan ke bawah ada FG. Dan gitu P-nya tuh karena ini ke bawah berarti aku minusin ya, minus FG. Itu tuh bakal sama dengan M dikali A. Nah, M-nya tuh M totalnya, M si orang ini. T-nya tuh akselerasinya tadi 1,2 ya. Kayak gitu si FG-nya tuh bisa ke kananin terus jadi plus. Kayak caranya kayak gini. Oke, ada yang mau ditanyain? Kayaknya udah jelas ya. Oke, selanjutnya. Ini tuh
gabungan karena ada distance-nya, ada gabungan dengan GLBB yang kemarin. Jadi ada mobil 1.580 kg. Traveling speed-nya, berarti ini V0 ya, sama dengan 15,0 meter per second. What is the magnitude of the horizontal net force that is required to bring the car to halt in distance of 50 m? Berarti berhenti waktu si S-nya itu sama dengan 50 meter. Nah, karena kita tahu berhenti, berarti kan si VT-nya tuh bakal sama dengan 0. Kayak gitu, dari sini kita bisa dapat A. Ada yang ingat nggak kalau dari VT sama V0 dapat A-nya dari mana? Rumusnya kayak gimana? S sama dengan VOT tambah setengah AT kuadrat ya, Kak? S sama dengan VOT tambah setengah AT kuadrat. ya betul. Tapi kita kan nggak tahu si T-nya ya. VT kuadrat sama dengan VO kuadrat plus 2AS. Karena kita nggak tahu T-nya, terus kita tahu S dan V0 sama VT, jadi kita pakai rumusnya yang ini. Bisa didapatkan A-nya, jadi VT kuadratnya itu kan 0, sama dengan V0 kuadratnya itu 15, dikuadratin meter per second, dikuadratin juga ditambah 2 dikali A dikali S-nya itu 50 M. Berarti bakal sama dengan 2 dikali A dikali 50 M sama dengan 15 kuadrat. 15 kuadrat 225 meter per second. Ini kuadratkan, terus ini 100, berarti A-nya sama dengan 225 meter per second kuadrat dibagi dengan 100 meter. Berarti A-nya, ini meter kuadrat, sama dengan 2,25 meter per second kuadrat. Tapi minus ya, karena ini pindahkan. Minus tuh karena dia mengalami perlambatan. Jadi si A-nya tuh berlawanan arah gitu. Nah, udah gitu F-nya sama dengan 1.580 kg dikalikan dengan 2,25 meter per second kuadrat. Tinggal dikaliin deh. 3,555. Maksudnya 3.555 Newton. Oke, ada yang mau ditanyain? Kayaknya jelas ya, aku lanjut. Oke, di sini ada roket. Masanya sama dengan 4,5 dikali 10 pangkat 5 kg. Udah gitu, dia meluncur, itu punya angle. Angle-nya tuh sama dengan 55,0 derajat.
above the horizontal, berarti gini. Dan punya besarannya tuh 700, berarti F-nya sama dengan 7,5 dikali 10 pangkat 6 Newton. Di sini suruh nyari magnitude and direction of the rocket acceleration, berarti nyari besar A-nya berapa, dan juga direction dari acceleration-nya, berarti tetanya. Give the direction as an angle above the horizontal. Dia mintanya kayak gini. Oke. Ini sebenarnya gampang ya. Jadi cuman 7,5 dikali 10 pangkat 6 Newton itu sama dengan M dikali A. M-nya tuh 4,5 dikali 10 pangkat 5 dikali A 7,5 dikali 10 pangkat 6 Newton. Berarti A-nya nanti tinggal dibagi. 7,5 dibagi 4,5. 1,6667. Kayak gitu dikali 10 pangkat 6. 10 pangkat 6 dibagi 10 pangkat 5 itu 10 ya, beda. Langsung aja kali 10. Ini harusnya meter per second kuadrat. Berarti 116,6667 meter per second kuadrat. Kayak gitu si tetanya tuh bakal sama dengan si F-nya. Berarti theta A-nya sama dengan 55,0 derajat. Ada yang mau ditanyain? Kayaknya jelas ya. Oke, aku lanjut. Di sini ada 325 kg perahu. Aku bikin. Nah. 15 derajat north of east. North of east berarti dia north of east itu kanan, berarti gini. Sini 15 derajat. Dan mempunyai speed itu berarti V-nya ya, V perahu sama dengan 2,00 meter per second. Nah gitu, 30 seconds later, setelah 30 detik, dia sailing ke arah yang sama, tapi dia lebih ke atas. 35,0 derajat. Dengan speednya itu 4,00 meter per second. During this time, selama waktu ini tuh ada 3 force yang ada di perahu itu. Itu ada 31 Newton force. 31 Newton force. Ke sini 31 Newton force 15 derajat. Nah, north of east due to an auxiliary engine, kayak gitu. Ada juga yang ke southwest. Southwest, di arahnya ke sini. Southwest. Arahnya ke sini 15 derajat. 15,0 derajat. Karena resistant to the water 23,0 Newton.
Itu disuruh nyari FW karena ada win, dan punya win, maaf, dan punya win. Ada FW-nya. Itu dia suruh cari direction dan force si FW. Express the direction as an angle with respect due to east. Jadi dari si east tuh dia arahnya kemana? Oke, jadi ini kan ada perahu. Perahunya tuh arahnya awalnya tuh ke arah sini dengan kecepatan dengan kecepatan 2 meter per second, yaitu dia berubah arah setelah 30 detik. Dia berubah arah jadi 35 derajat, itu 4,00 meter per second. Dan itu setelahnya dia tuh selama waktu 30 detik itu, ya selama 30 detik itu dia tuh ada force-nya 31 Newton, arahnya 15 derajat ke sini, dan ada yang ke arah ke bawah gitu 23 Newton, sama ini juga 15 derajat. Nah, ini caranya gimana? Biar mudah, kita tuh pakai X sama Y. X sama Y. Oke, untuk yang pertama, aku sebutnya V0 ya. V0X-nya itu cara nyarinya gimana? Ada yang ingat? Kayak vektor yang waktu awal. Teman-teman ada yang ingat caranya? Oke, kita bareng-bareng ya. Jadi ini 2 meter per second dikali dengan cos 15 derajat. Yang ini 2 meter per second dikali dengan sin 15 derajat. Yang ini juga sama 4,00 meter per second dikali cos 35 derajat. Ini juga sama sin 35 derajat. Hasilnya 1,931 meter per second. Terus yang ini 0,51763 meter per second. Terus yang ini 2,294 meter per second, yang atasnya 3,276 meter per second. Udah gitu, karena dia kan nyari si F-win-nya ke arah mana? F-win-nya tuh ke arah mana kita nggak tahu. Nah, berarti kita juga harus nyari si AX dan juga si AY. Cara nyarinya pakai, karena ada T, berarti bisa pakai PT ya. Yang PT sama dengan P0 ditambah AT. Nah, untuk kita cari yang AX-nya dulu. AX itu sama dengan
PTX-nya 3,27. Aku langsung aja ya. Jadi dikurang V0-nya, V0X-nya 1,93193. Bakal sama dengan A dikali T. Kalau dikali T berarti ini langsung dibagi 30. Berarti A-nya bakal dapat 3,27 dikurangin 1,93 bagi 30. (0,044888 meter per second kuadrat. Begitu buat yang AY sama caranya 2,29 dikurangin 0,51 sama dengan AY kali T. T-nya 30 berarti nanti AY-nya sama dengan 2,29. 0,0593 meter per second kuadrat. Terus di sini juga sama. Kita bagi jadi F. Ini misalnya apa ya? Pakai ini misalnya K, ini misalnya L. Sama dengan FK. Sama dengan FL. Jadi bakal ada kayak FKX, itu ada juga FKZ, FKY. Kayak gitu ada FLX, ada juga FLY. Caranya sama, dibagi kayak ini sin 30, cos 30, sin 30. Berarti yang FKX itu bakal ke atas ke kanan ya, FKY-nya berarti Fx-nya tuh bakal positif 31 dikali sin 15 8,02 Newton. Terus yang itu bakal ini tuh sin berarti harusnya 8,02-nya di Y. Itu pakai cos. Ini aku tulis aja biar nanti kalau kalian baca PPT-nya bisa paham. FKX-nya tuh berarti 31 Newton dikali cos 15. Ini 31 Newton dikali sin 15 derajat. Ini 23 Newton dikali X. Ini karena dia arahnya ke kiri, berarti aku kasih negatif ya. Sini negatif. Kali cos 15 derajat. Terus yang ini FLY-nya tuh min 23 Newton dikali cos sin 15 derajat. Sama dengan 31 tadi kali sin 15 8,023 Newton. Terus cos 29,9 Newton. FLX-nya 23 ya. 22,216 Newton. Terus ini ganti sin 5,95
Newton. Terus untuk menentukan si Fw-nya tadi, berarti nanti si F yang X-nya itu yang di apa sih sumbu X harus ditambahkan, berarti FK X ditambah FLX itu bakal sama dengan tadi 29,9 dikurangin 22,21. Nah itu aku taruh sini ya yang sumbu Y. Itu FKY ditambah FLY sama dengan FY-nya 8,023 dikurangin 5,95 itu bakal sama dengan, ini anggap aja ya 6 berarti jadinya 2. Kayak gitu, ini 29 dikurang ini anggap 30, 22 berarti jadinya 8. Ini yang mendekati. Terus tadi kita tahu kan si A-nya. A di X. A di X itu tadi 0,04488 meter per second kuadrat. Terus A di Y itu sama dengan 0,0593 meter per second kuadrat. Terus berarti kita bisa dapat Fw. Nah, Fw-nya tuh dibagi juga Fwx sama Fwy. Fwx-nya tuh massa dikali A. Tapi itu kan ini kita tahu ya si 8 Newton itu ke kanan. Jadi itu ini kita tahu si itu ke atas. Berarti ini bisa kita masukin jadi Fwx ditambah ini, ditambah 2 ini, 8 Newton, bakal sama dengan massa dikali AX. Ini juga sama, Fwy ditambah dengan 2 ini, 2 Newton, itu akan sama dengan massa dikali AY. Nah, massanya tuh tadi 325. 325 dikali 0,0593 meter per second kuadrat. Ini kilogram. Ini juga sama 325 dikali 0,0448 per second kuadrat. Ini 8 Newton Fwx. Terus kita dapat deh Fy. Ini tinggal dikurangin 2. Tiga 25 dikali 0,0593. 19, kurangin 2. 17. 17,2725 Newton. Terus yang ini Fwx-nya 6,56 Newton. Oke, karena udah dapat, kita bisa dapat arah. Arahnya tuh pakai tan theta sama dengan, dia mintanya apa?
Due to east berarti ke timur ya. Berarti dari arah timur. Arahnya kemana? Ini tetanya. Ini tetanya tuh Y per X. Tetanya sama dengan 17,27 Newton dibagi 6,56 Newton. Itu dapat tetanya bakal 27 dibagi 69,2 derajat. Oke, dari sini ada yang mau ditanyain? Belum ada, Kak. Oke, lanjut. Nomor 20 ini konsep ya. Jadi ada objek-objeknya itu dalam kesetimbangan. Dan itu ditanyain statement yang salah. Yang A itu objeknya harus dalam keadaan diam. Yang B, objeknya punya kecepatan yang konstan. Yang C, objeknya nggak punya akselerasi. Yang D, nggak ada net force atau total gaya yang bekerja pada objek. Kira-kira yang salah yang mana? Ada yang punya ide? Kalau yang A itu kan yang objek harus dalam keadaan diam, berarti dia nggak punya A, dia juga nggak punya V, berarti A-nya sama dengan 0, V-nya juga sama dengan 0. Kalau yang B, dia punya constant velocity. Constant velocity berarti V-nya konstan, A-nya sama dengan 0. Yang C, dia tidak punya akselerasi. Tidak punya akselerasi berarti A-nya sama dengan 0. P-nya juga, P-nya bisa konstan, bisa 0 ya, berarti kalau kayak gini. Tapi kita anggap aja P-nya konstan, karena dia ngomongnya akselerasi. P-nya konstan. Terus yang D, tidak ada net force yang bekerja pada objek. Berarti delta F-nya tuh sama dengan 0. Sigma F-nya sama dengan 0. Kira-kira yang salah yang mana? Dari semua ini. Yang A bukan, Kak. Ya, betul. Jawabannya yang A. Kenapa? Karena dalam kesetimbangan itu kan si F-nya sama dengan 0. Sedangkan kalau mau F-nya 0, berarti si A-nya juga sama dengan 0, tapi belum tentu si V-nya tuh tidak ada. Jadi kalau V-nya konstan juga A-nya bakal 0 gitu. Oke, yang nomor 23 ada 2 box yang identikal. Yang identik yang sama. Nah, gitu ditarik secara horizontal dan punya constant velocity atau constant velocity V-nya. V-nya konstan. Force-nya 176 Newton that is applied to one of the boxes as the drawing shows. Ada kinetic friction. Oh, kinetic friction tuh belum diajarin sekarang, harusnya minggu depan. Find the tension.
Ini harusnya minggu depan sih sama Arif. Kita skip ya. Oke. Oh iya, ini kemarin ada yang bertanya tentang gerak peluru. Siapa yang nanya? Yang nanya tuh Nadia. Nadia ada di sini? Oke, sepertinya Nadia nggak ada ya. Ya, semoga nanti dia lihat record ini. Oke, jadi di sini tuh ada titik 1, titik 2, sama titik 3. Titik 1 tuh dia ada di agak bawah ya, ada gitu. Titik 2 dia ada di paling atas, terus titik 3 dia ada kayak di pertengahan gitu. Nah, kan kemarin udah diajarin ya kalau parabola tuh gabungan antara GLB dan GLBB. Nah, si GLB-nya tuh dia ada di sumbu X-nya. Kalau GLBB dia ada di sumbu Y. Nah gitu, dia nanya laju benda pada masing-masing posisi dinyatakan dengan V1, V2, dan V3. Anggap tidak ada pengaruh hambatan udara pada gerak benda, urutkanlah laju benda dari tiap posisi dari besar ke kecil. Jadi di sini ada V1, V2, V3. Nah, di sini kalau misalnya ada gerak parabola gini kan pasti ada komponen V-nya ya. Jadi di sini VY sama VX. Ini VY. Terus di atas, di sini ada berapa komponen? Di paling atas. Di paling atas tuh, dia cuma ada satu komponen ya, cuma ada VX. Kayak gitu, pas dia ada di bawah sini, dia ada VX juga dan juga ada VY. Nah, ini tuh kenapa ada VX tapi nggak ada VY? Karena kan ini titik maksimum ya. Terus kalau di GLBB juga kan ada yang gerak, yang lempar gitu. Yang lempar batu misalnya ke atas, kan nanti di sini tuh kayak ada energi potensial maksimum, EP maksimum, di mana si V-nya itu kan sama dengan 0. Nah, di gerak parabola juga sama, yang di paling atasnya itu si V-nya bakal sama dengan 0. Terus yang pas di paling bawah, dia tuh si V-nya tuh bakal yang paling maksimal. Nah, terus karena dia ada di sini, berarti si VY-nya tuh, dia nggak bakal sebesar kayak yang pas di bawah itu. Karena kita juga pakai hukum kekekalan energi. Jadi pas dia di sini, dia tuh ada komponen potensialnya juga. Nah, di sini potensialnya tuh dia lebih gede daripada potensial yang ada di sini. Maka dari itu, si kinetiknya tuh dia di sini jadi lebih kecil dibanding yang di sini. Di sini dia komponen kinetiknya lebih besar. Terus kalau yang Vx-nya tuh karena dia GLB kan dia tidak berubah. Berarti dia nggak punya A. A-nya sama dengan 0, si V-nya tuh konstan. Jadi mau di mana aja dia si Vx-nya tuh bakal sama terus. Vx. Mungkin biar nggak bingung, ini kayak ini V0Y, ini V1, ini V2. V2Y. Tapi di sini nggak ada sih. V2Y-nya sama dengan 0. Terus ini ada V3Y. Nah gitu disuruh
merutin pada posisinya, berarti kalau dilihat, kan di sini kan cuma ada Vx. Di sini ada Vx sama Vy. Di sini juga ada Vx sama Vy. Kalau diurutin gimana urutannya? Dari yang paling besar dulu deh. Oke, karena tadi di sini tuh dia kinetiknya lebih besar daripada si potensialnya, berarti yang V1 tuh dia paling besar ya. V1-nya paling besar. Terus kalau yang di 2, dia tuh kan V-nya 0, terus tinggal Vx. Sedangkan semuanya juga ada Vx kan, konstan. Berarti dia tuh paling kecil, V2. Terus yang V3, karena komponen potensialnya dia lebih besar daripada kinetiknya, berarti dia jadi di tengah-tengah sini, V3. Oke. Ini sebenarnya pertanyaan terakhir sih, ada yang mau nanya soal? Aku nggak ada, Kak. Aku juga enggak kok. Kasih. Oke. Ada waktu 10 menit lagi. Mungkin aku balik yang ke awal. Yang sangat membingungkan ini. Gambar menunjukkan sistem terdiri dari dua blok yang dihubungkan dengan tali melalui dua katrol. Tali katrol tidak bermassa dan semua gesekan diabaikan. Tentukan A percepatan balok bermassa 10 kg dan B tekanan tali. Petunjuk massa yang lebih besar dipindahkan 2 kali lebih jauh. Massa yang lebih besar dipindahkan 2 kali lebih jauh dari massa yang lebih kecil. Pointers. Wah, tidak bisa dihapus.
FAB, FBA, kayak tuh harus 30. F-nya 13. FT-nya nggak tahu. FBA tuh kalau nggak salah tuh di sini nanti bakal ada yang bisa disama denganin, terus bakal bisa dapet A-nya. Tapi aku lupa caranya. Ini mungkin nanti bakal aku selesain. Jadi pas nanti aku upload bakal udah ada jawabannya di sini. Oke, ada sisa 5 menit lagi. Mungkin aku tutup aja ya. Jadi hari ini kita udah belajar hukum Newton yang pertama itu inersia. Terus hukum Newton yang kedua itu F sama dengan M dikali A. Terus juga hukum Newton yang ketiga itu hukum aksi reaksi F1 sama dengan F2. Kayak gitu. Juga belajar kayak kesetimbangan. Terus kalau misalnya P-nya konstan, kecepatannya konstan, berarti A-nya sama dengan 0. Oke, sebagai penutup, aku ada quotes dari Dr. Seuss. Jadi semakin banyak kamu baca, semakin banyak yang kamu tahu. Itu semakin banyak yang kamu pelajari, juga kamu bisa kemana-mana lah, bisa jalan-jalan kemana-mana. Oke, mungkin dari segitu dari aku. Untuk tadi yang pertanyaan nomor 1 bakal aku kerjain. Oke, semangat terus ya kuliahnya. Udah minggu keberapa? Minggu keempat ya? Minggu keempat, hari Senin lagi. Ya, aku tutup ya. Makasih semua yang udah mau datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih, Kak. Oke. Boleh leave, guys.